Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita semua masih diberi kesehatan, dilancarkan rezeki dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Pripun Kang Slamet, ini pertemuan ini kan baru kita kita lakukan malam ini untuk memberantas ilmu hitam itu kan. Betul Mas Jarwo. Iya. Ya, untuk mengawali jumpa kita dengan sahabat-sahabat kita, marilah kita juga membacakan sholawat ya. Iya benar. Karena dengan bacaan sholawat bisa untuk menenangkan hati dan juga bisa menjaga iman kita semua kan. Amin. Sudah sahabat, kita awali dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nuril ladzi arja sama ya fauzaman ya fauzaman alaihi wasallam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, Muhammad khairil mursalin. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Malal Akwan, Malal Akwan, Habibi Muhammad, Muhammad khairil mursalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang mendengarkan sholawat ini bisa diberikan barokah umur, diberikan kelancaran rezeki, serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Iya, Mas Jarwo, untuk malam ini kan kita tetap bertiga dengan dijaga sebagai kameramen kita kan. Iya kan. Ya alhamdulillah kita bertemu dengan seorang wanita yang baik hati kemarin itu kan. Ya Allah. Alhamdulillah kita disuruh menempati gubuk ini dengan maksudnya dengan ikhlas. Iya kan. Ya semoga saja Mbak Halimah yang memberikan tempat untuk kita berteduh, semoga Mbak Halimah diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan diselamatkan dunia akhirat. Tapi saya juga nggak habis pikir kan, karena apa ya kan, kok aneh kan, di
pinggiran hutan kayak gini ada seorang wanita yang menempati gubuk ini kan. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya itu, seperti barusan sama Kang Slamet, sama apa barusan diucapkan sama Kang Slamet ini. Tapi gini ya Kang ya, ini aneh apa enggak sih? Kemarin itu kan kita masih bersama Mbak Halimah, Betul Kang. katanya beliau kan ini rumahnya Kang ya. Kok sampai sekarang Mbak Halimah kok nggak ada di sini Kang? Apa Saya itu juga. menjenguk, apa itu apa ya? Mungkin lagi membersihkan ruangan yang di sebelah situ. Tapi Ya. saya sama sekali nggak melihat. Iya Kang, ini saya terus terang saja. Mulai kemarin itu saya kayak kepikiran dia terus Kang. Tuh, Kang Slamet malah kepikiran sama Mbak Halimah yang kemarin itu. Betul betul. Soalnya apa ya Kang? Mulai awal saya kenal dengan Mbak Halimah itu, kayaknya saya sudah menaruh hati ya. Aduh, Kang Slamet ini tidak bisa dibiarkan seperti itu Kang. Ya untuk para sahabat petualangan spiritual, jangan lupa subscribe, komen, dan dibagikan ke media yang lainnya agar supaya selalu mengikuti perjalanan kita mulai awal sampai akhir itu seperti apa, biar nggak terjadi salah paham. Tapi gini kan, untuk beberapa hari yang kemarin, selagi saya usai menunaikan ibadah, saya merasakan apa ya, di tempat ini khususnya itu apa, tidak seperti apa ya, rasa yang mengganjal dalam hati saya tuh Kang. Iya iya. Dan saya juga penasaran, Mbak Halimah itu apakah benar-benar tinggal di sini? Apa Mbak Halimah itu kesini itu mungkin ada maksud dan tujuan? Yang saya herankan, Mbak Halimah kan pamit mau keluar kapan yang kemarin itu. Iya betul Kang. Tapi sampai sekarang ini kok nggak ada kembali kan? Tapi saya juga merasakan Kang, kalau di tempat yang kita tempati untuk saat ini memang ada yang mengganjal kan. Iya benar. Ya semoga saja hal-hal yang buruk di depan kita semoga saja bisa hilang gitu aja kan. Karena apa ya, kita dengan tujuan memberantas ilmu hitam itu sangat banyak butuh pengorbanan. Betul. Pengorbanan doa itu mesti wajib itu kan. Karena kalau nggak dilaksanakan pemberantasan ilmu hitam itu, takutnya malah tambah kacau di tempat ini, khususnya di daerah sini. Iya kan. Tapi gini loh kan, saya perhatikan Kang Slamet kemarin itu pas saat bertemu sama Mbak Halimah itu kok seperti beda gitu kan. Ya kan saya sudah bilang kan, semenjak saya pertama kali dengan Mbak Halimah itu kayak ada rasa yang mau saya omongkan kan sama Mbak Halimah itu. Tapi kayaknya berat kan, untuk mengatakannya berat. Iya ya, semoga saja kita melakukan petualangan spiritual ini tidak terjadi hal-hal yang mengacaukan. Betul kan.
Astagfirullah. Kayaknya Mbak Halimah ada di situ ya kan. Apa Kang? Kayaknya saya melihat sesosok Mbak Halimah kan. Loh, Kang Selamat ini ndak boleh ngacok seperti itu Kang. Loh. Iya kan. Apa Kang? Itu kan Mbak Halimah kan. Ya Allah Kang, di sini nggak ada Mbak Halimah. Kita mulai kemarin sampai sekarang ini cuma bertiga ini kan. Tapi kalau ini memang iya kan, itu kan kelihatannya. Allah. Kayaknya dia juga melambaikan tangan kan. Ingat Kang, sadar Kang. Saya malah curiga Kang sama Mbak Halimah itu. Kenapa curiga? Soalnya itu apa ya, yang baru pertama ketemu pun saya sudah curiga sama ya Mbak Halimah. Terus saya bertanda tanya yang menempatin di rumah itu siapa. Yang saya rasakan beberapa hari ini suasana di tempat ini tidak enak kan, seperti hawa panas gitu. Iya, memang iya kan. Tapi kayaknya dia juga Mbak Halimah kan. Bukan itu kan, itu bukan Mbak Halimah. Nah, Selamat duduk kan sini, duduk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mbak Halimah, Ya Allah. itu kan itu kan yang kan. Ya gini, sahabat petualangan spiritual, mau doanya. Sepertinya Kang Selamat ini sedikit terasuki rasa cinta sama orang. Tapi yang saya rasakan itu seperti ada sesuatu yang disembunyikan di sini ini. Kan, di sana itu ndak ada Mbak Halimah. Tapi saya barusan lihat kan, Ya kalau Allah. Mbak Halimah itu lewat di belakang kita kan. Mungkin ada penonton atau pemirsa yang mengikuti di channel ini, mungkin bisa melihat yang dilihat sama Kang Selamat itu. Itu kan Kang, dia kan. Apa? Itu kan dia. Ya Allah, tidak ada Kang. Sudah, sampean duduk sampean duduk saja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gini Kang, sampean duduk dulu. Saya mau mencoba melihat di sekeliling tempat ini, mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita basmi Kang. Bentar, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sepertinya kita harus cepat-cepat bertindak Kang. Kenapa kan? Soalnya yang saya rasakan ini dari kemarin, dan barusan saya coba menetralisirkan, penghuni rumah ini ada yang mengganjal di dalam kehidupan mereka. Itu pun juga Mbak Halimah Kang. Mas Jarwo kok mengatakan gitu kan? Karena seperti saya lihat sendiri kan, Mbak Halimah itu orangnya baik kan. Iya, emang Mbak Halimah itu di depan baik. Ya kan tidak tahu hatinya Mbak Halimah itu seperti apa. Makanya gini kan, kalau lihat seorang perempuan itu jangan dilihat dari fisiknya. Kang Selamat juga harus melihat dialah lebih baik, apakah dia orang jelek. Tapi saya yakin kan, kalau Mbak Halimah itu nggak seperti sampean pikirkan kan, sampean bayangkan. Ya Allah, Kalau Mbak Halimah itu baik kan orangnya kan. Udah tahu kan, sudah mengasih kita makanan, minuman juga kan. iya. Jadi kalau Mas Jarwo atau Kang Jarwo langsung menuduh dia, kayaknya mustahil kan. Ya mungkin kata Kang Selamat mustahil. Tapi di balik kebaikannya Mbak Halimah itu ada sesuatu hal yang mau dilakukan untuk
kita. Soalnya saya menerawang di tempat ini kan, sepertinya tempat ini tidak sembarang tempat. Yang menghuni rumah ini sepertinya itu mempunyai kemampuan yang kita belum tahu kan. Tapi Mas Jarwo yakin kalau tempat ini tempat sembarangan atau tempat yang sakral bagi sampean? Insya Allah saya sangat yakin kan, karena saya melakukan netralisir di tempat ini ada kejanggalan. Sudahlah Kang, jangan dipikirin lagi Mbak Halimah itu. Mending kita menelusuri daerah sini, mungkin ada seseorang yang melakukan hal kejahatan kan. Daripada Kang Slamet duduk termenung terus pikirannya kacau, masih memikirkan Mbak Halimah, lebih baik ayo kita jalan-jalan aja kan. Iya. Kita telusuri di perkampungan ini seperti apa kan. Ya kalau saya sih tetap yakin Kang kalau Mbak Halimah itu orangnya baik. Saya juga yakin Kang. Iya benar. Di balik kebaikan Mbak Halimah itu mesti ada tujuan yang Mbak Halimah mau basmi itu Kang. Nggak mungkin Kang, nggak mungkin. Astagfirullah. Sudahlah Kang, sekarang Kang Slamet lebih baik istirahat dulu. Saya mau menelusuri di perkampungan ini. Gimana Kang? Tapi saya juga nggak yakin kalau Mbak Halimah itu sampai bilang apa ya, orangnya intinya baik di luar tapi dalamnya nggak baik. Itu saya juga tidak yakin Kang. Iya, soalnya Kang Slamet hanya melihat Mbak Halimah itu dari fisik luarnya saja. Makanya kalau Kang Slamet mencintai seseorang, jangan hanya dilihat dari fisiknya saja. Lebih baik lihat di dalamnya juga. Sekarang banyak Kang orang-orang perempuan berkedok pakai kerudung dengan tujuan maksud yang jelek. Sekarang sudah banyak Kang. Makanya kita harus menelusuri daerah sini. Siapa tahu di tempat ini ada orang yang melakukan kejahatan. Soalnya saya merasakan di gubuk ini sangat panas rasanya kan. Sepertinya tidak tenang gitu loh. Gimana kalau kita besok untuk mencari gubuk yang lain saja kan? Dan kita tinggalkan di gubuk ini. Karena kalau Kang Slamet tetap tinggal di gubuk ini, mestinya Kang Slamet itu akan ingat terus sama Mbak Halimah itu. Terus Kang Slamet kok bisa mempunyai rasa cinta sama Mbak Halimah, sedangkan Kang Slamet baru saja ketemu sama Mbak Halimah itu. Kok bisanya Kang Slamet mengungkapkan rasa cinta itu? Gini aja Kang, kita menelusuri perkampungan ini, kita cek apakah di sini ada yang melakukan ilmu kejahatan apa enggak. Tapi saya sangat yakin kan, 100% yakin bahwa di tempat ini ada orang yang melakukan hal kejahatan. Mungkin saja kita belum bertemu sama orang itu. Gimana Kang? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya sahabat, mohon doanya agar Kang Slamet ini cepat pulih daya ingatnya ini.
sepertinya Kang Slamet ini kena guna-guna dari Mbak Halimah, entah guna-guna melalui makanan, entah guna-guna melalui minuman. Sepertinya Kang Slamet ini sudah kerasukan pelet dari Mbak Halimah itu. Sahabat, mohon doanya untuk Kang Slamet agar Kang Slamet ini secepatnya bisa ingat kembali siapakah dia sebenarnya. Ya Allah, Kang Slamet. Astagfirullahaladzim. Jaga. Iya, Mbah. Hati-hati jaga. Ini sepertinya ada sesuatu hal yang merasuki dalam tubuhnya Kang Slamet ini, Jak. Bentar, Jak. Baik untuk sahabat, saya mohon doanya untuk keselamatan Kang Slamet, karena beliau ini sudah terkena seperti pelet dari seorang wanita kepada Kang Slamet. Saya coba mau membangunkan dengan kemampuan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, Kang, sadar Kang. Astagfirullahaladzim. Jak, awas Jak. Awas Jak, jaga jarak jaga ya. Ya, Mbah. Biar tidak itu terjadi yang tidak kita inginkan. Astagfirullahaladzim. Selamat. Siapa kowe? Astagfirullah. Jak, hati-hati. Ternyata Kang Slamet ini kerasukan, Jak. Coba mending Mbah Jarwo tanyain dulu, Mbah. Iya. Hati-hati, Jak, kameramennya, Jak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Ya Allah. Ini mungkin yang merasuki ini sangat jahat ini, kawan. Assalamualaikum. Siapa kowe? Saya di sini untuk mencari ketenangan. Kalau saya boleh tahu, sampean ini siapa? Kok berani-beraninya merasuki ke raga kawan saya? Aku penguasa ing panggonan iki. Katanya dia penguasa. Sampean itu penguasa apa di sini itu? Kowe gak usah tekon karo aku. Kalau sampean nggak mau memberi jawaban atas pertanyaan saya, lebih baik sampean keluar aja. Lebih baik keluar. Aku gak bakal balik yen kowe gak ninggalake tempat ini. Sepertinya ini, Jak, seseorang dari bangsa halus ada yang tidak suka dengan kedatangan kita bertiga, Jak. Terus kenapa kalau saya tidak mau meninggalkan tempat ini, kenapa? Yen kowe ora gelem nyingkrih kok panggonan iki bakal tak musnahake kan. Ya Kowe Allah, kabeh. gimana ini, Jak? Bismillah. Sekarang sampean mau keluar, apa saya keluarin?
yen kowe nyingkrih teko panggonan iki, aku bakal bali dhewe. Ya Allah. Oh iya. Kalau sampean penjaga di tempat ini, pastinya sampean tahu pemilik rumah yang ada di seberang sana itu. Aku yo ngerti. Sebenarnya duwe? dia siapa? Yang mempunyai rumah itu siapa? Aku ngerti. Iya, kalau mengerti itu yang mempunyai rumah itu siapa? Kowe gak perlu tekon aku. Kowe bakal ngerti dhewe. Sing mau goleki. Kok sampean ini malah nggak mau ngasih tahu? Lebih baik sampean keluar saja dari raga teman saya ini. Aku gak gelem balik yen sampeyan gak nyingkrih teko iki. Ya, baik. Gimana Jack ini, Jack? Kita musnahkan apa kita turutin? Kita musnahkan aja, Kang. Biar enggak terlalu lama di dalam raganya Mbah Slamet. Nanti Iya, kasihan Mbah Slamet, kasihan. Kang. Soalnya apa ya? Seperti tercekak gitu. Gini aja deh, Mbah. Sekarang Mbah keluar dulu dan jangan ganggu teman saya ini. Enggak ganggu. Terus maunya Mbah ini siapa? Gimana? Wis wani-wani karo Siapa, Mbah? Udah, Mbah, gini aja, Mbah. Kalau sampean nggak mau keluar dari raga teman saya ini, dengan terpaksa saya harus mengeluarkan Mbah dengan secara terpaksa, kan? Jack, Ya, Mbah. kamu harus selalu waspada ya. Ya. Soalnya kedatangan kita di tempat ini banyak yang mengincar, Jack. Bukan dari kalangan manusia saja, tapi dari kalangan jin juga mengincar kita. Jangan lupa baca sholawat, Jack. Ya, Biar Mbah. terhindar dari ilmu-ilmu hitam itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kang, selamat. Sampean duduk dulu, Kang. Ayo, Kang. Ayo, Kang. Ini suasananya agak berbeda, Kang. Ini, Kang, Iya, semakin berbeda, Kang. Ada apa ini? Allah. Siapa ini? Kang. Habis ada yang merasukin Mbah Slamet barusan. Kang, saya juga mau berpesan sama Kang Slamet. Kang Slamet harus sering-sering baca sholawat. Karena di tempat ini hawanya itu sudah tidak enak ini, Kang. Iya, Kang. Saya sudah membaca sholawat dan dengan doa, Kang, dalam hati, tapi pikiran saya selalu halimah terus, Kang. Yang saya herankan ini, Kang, tadi bangsa jin itu memberitahu
kalau yang ada di rumah ini adalah seseorang, tapi dia nggak mau nyebutin. Itu yang membuat saya penasaran kan. Seseorang yang kita cari katanya, Mbah. Iya, seseorang yang kita cari. Ya, jadi saya lebih penasaran kan sama orang yang tinggal di tempat ini. Mungkin Terus juga saya penasaran mungkin dengan itu gini, apa? Kang. Mbak Halimah itu sebenarnya siapa itu kan? Mungkin penghuni atau yang mempunyai tempat ini juga tahu kan, juga tahu keberadaan kita semua kan. Terus ini bagaimana kan menurut sampean? Karena pikiran saya semakin kacau kan. Iya Kang. Gini Kang. Sekarang Kang Slamet, kita semua juga Kang Slamet, sekarang kita melakukan sholat sunnah dulu untuk menjaga hal-hal yang buruk di dalam kelompok kita ini. Betul Kang. Karena yang saya rasakan di tempat ini Kang, hawanya pun sudah tidak enak. Makanya kita setelah ini kita istirahat dulu, terus kita melakukan sholat sunnah untuk memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk untuk membasmi ilmu-ilmu jahat Iya di tempat ini kan. Ya baik sahabat, kita sampai sini dulu untuk menginformasikan keadaan suasana di sini sahabat. Betul sahabat. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dengan ungkapan rasa, dan mungkin teman-teman atau sahabat semua ada yang merasa tidak tenang di dalam rumahnya ataupun di mana saja, jangan lupa untuk membaca sholawat. Insya Allah kita kalau selalu istiqomah membaca sholawat, insya Allah kita selalu diberikan jalan yang baik. Amin. Ya, kalau gitu pertemuan kali ini saya akhiri dulu karena Kang Slamet habis kerasukan, beliau mau istirahat dulu dan kita akan melakukan pengawasan sama Kang Slamet juga di seluruh kampung ini. Baik sahabat, terima kasih. Saya Mbah Jarwo Dan saya juga Mas Slamet atau Mas Slamet. Oke. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.